Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua bagian B. Berkatalah perempuan itu, hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, sebelum terangkat ke surga, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa yang telah mendapatkan 2 bagian roh Nabi Elia mengalami perubahan dalam hidup kerohaniannya saudara. Ia memperoleh kuasa ilahi sehingga dapat berkarya dengan heran dalam keadaan yang diperlukan. Suatu ketika ia berjumpa dengan janda yang terlilit hutang. Dan keadaannya cukup gawat, sebab penagih hutang hendak mengambil 2 anaknya untuk dijadikan budak bila ia tidak bisa melunasi hutang itu. Elisa hendak menolong janda itu dan menanyakan apakah ia mempunyai sesuatu di rumahnya. Namun si janda hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa memerintahkan janda itu untuk meminta bejana-bejana kosong dari para tetangganya dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan menuangkan minyak yang sedikit itu ke dalam semua bejana kosong yang ada. Maka mujizat pun terjadi. Semua bejana terisi penuh oleh minyak yang sedikit itu. Berkatalah Elisa kepada janda itu, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah. Dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kuasa ilahi yang ada di dalam diri Elisa mampu mengadakan hal-hal ajaib tanpa batas. Juga ketika Elisa mengetahui ada perempuan Suneam yang kaya tapi tak mempunyai anak dan suaminya pun sudah tua, kuasa ilahi 2 bagian roh Nabi yang ada pada dirinya sanggup membuat perempuan itu mempunyai anak. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Walau Elisa telah beroleh karunia kuasa ilahi, dia tetap tidak menyalahgunakan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia tetap hidup sederhana dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita pun dapat mengalami pertolongan dalam kesesakan kita apabila kita berseru kepada Tuhan memohon kuasa ilahinya berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengenal dan merasakan penderitaan kita saudara. Dia sanggup mengubah air mata menjadi kesukaan karena kuasanya yang tidak terbatas. Saudara, sudah terlalu lama manusia membatasi Allah dengan segala macam pikiran yang sia-sia. Tetapi Allah ingin menunjukkan tentang ketidakterbatasan kuasanya melalui putranya Yesus Kristus. Hidup Tuhan Yesus merupakan gambaran kesempurnaan tentang seseorang anak manusia yang hidup di antara manusia, tetapi tanpa batas-batas. Kesempurnaan ini adalah karena Allah mengaruniakan rohnya tanpa batas kepada putranya itu. Tertulis, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Allah selalu menghendaki anak-anaknya juga hidup dalam kesempurnaan. Dia ingin umatnya selalu membuka mata rohaninya dengan baik. Karena umat yang selalu tersandung, terjatuh dan meraba-raba ketika berjalan dalam kegelapan dunia ini tidaklah dapat memuliakan Allah. Pemazmur menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kalau kita menjadikan firman Allah sebagai pelita dan terang bagi jalan kita tidak akan tersandung menghadapi gelapnya situasi dunia ini, saudara. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan jemaat di Laodikia untuk melumas mata mereka dengan minyak agar mereka dapat melihat. Minyak lambang Roh Kudus yang berkuasa membersihkan semua kotoran yang menghalangi pandangan mata rohani manusia, agar orang-orang pilihannya memiliki visi yang jelas, tidak terbatas sehingga siapapun musuhnya tak dapat memperdaya. Untuk dapat menikmati kuasa Tuhan, hal yang pertama yaitu percaya dan jangan pernah bimbang. Sebab mereka yang bimbang akan sulit untuk melihat serta menikmati mujizat Tuhan. Jadi seberat apapun persoalan yang terjadi, jangan menyerah, saudara. Kita harus memiliki keyakinan dan percaya penuh kepada kuasa-Nya. Segala yang kita perlukan, dibutuhkan iman dan keyakinan yang kuat agar dapat melihat kemuliaan yang dinyatakan. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin itu permasalahan ataupun sakit penyakit, jangan menjadi gentar dan kecewa. Juga jangan mudah menyerah, tetaplah maju, karena kita memiliki Tuhan yang kuasa-Nya tidak terbatas dan sanggup melakukan segala perkara, dan Ia pun akan memberikan pertolongannya bagi kita umat-Nya. Percaya saja dan melakukan bagian kita, saudara, sebab bersama Dia, hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk menaruh keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup menolong dan membebaskan dan memelihara kami. Ajar kami senantiasa hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun sudah kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami dan perinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.